Saudara, bulan Ramadan merupakan bulan suci yang penuh berkah bagi umat muslim di seluruh dunia, baik yang tinggal di Indonesia maupun di negara lainnya. Kali ini kita akan membahas seperti apa suasana bulan suci Ramadan di salah satu negara tetangga kita, yakni Australia. Kita sudah terhubung bersama dengan Hendrawan Setiawan, diaspora Indonesia melalui jaringan Zoom bersama Kompas TV Palembang pada pagi hari ini. Selamat pagi, Mas Hendra. Mungkin di sana sore ya. Iya, Oke. itu Rizky di sini sedang Apa sore kabar hari. nih, Mas? Baik, kabar baik di sini. Alhamdulillah puasa juga berjalan dengan lancar. So Alhamdulillah. far, ya. Sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk bergabung bersama kami, dan kebetulan juga nampaknya di sana tinggal menunggu beberapa jam lagi nih untuk berbuka puasa. Mas Hendra, mungkin bisa diceritakan bagaimana nih suasana Ramadan di sana? Ya, suasana Ramadan di Melbourne, terutama di Victoria ini, tentu saja kalau untuk kalangan Muslim ini tentu saja punya makna tersendiri ya. Meskipun suasananya mungkin berbeda dengan di tanah air, di mana mungkin suasananya sangat lebih terasa lebih hangat, namun di sini memang komunitas-komunitas Muslim ini yang kemudian menghangat. Kalah sebenarnya dengan di tanah air di beberapa tempat untuk berburu takjil, sehingga war takjil itu tidak hanya terjadi di Indonesia saja, namun juga terjadi di Melbourne di beberapa lokasi, Reski. Mungkin apa nih hal yang kemudian yang membedakan suasana di sana dengan di tanah air nih, Mas? Ya, yang membedakan tentu saja ada beberapa hal. Misalnya pertama dari sisi durasi puasa ini tentu saja kita berbeda, karena saat ini puasa berada di summer, musim panas, sehingga lebih lama daripada puasa di Indonesia. Kami di sini puasanya 15 jam. Jadi mulai dari sekitar jam 5 lebih gitu, kemudian kami berbuka puasa sekitar pukul 8 lebih ya waktu Indonesia Barat. Kalau hari ini sekitar pukul 8 lebih 10 80 lebih 10 waktu di Melbourne. Nah, ini yang tentu saja yang membuat berbeda. Memang meskipun namanya summer, memang suasana pada kali ini itu cukup sejuk, sehingga tidak begitu haus dibanding ketika misalnya kita berada di tanah air dan kemudian panas sekali. Ini memang berbeda. Dan suasana yang berbeda tentu saja ketika di tanah air mungkin kita biasa mendengar suara-suara dari masjid, azan, tentu saja ini tentu saja tidak kita rasakan kita berada di Australia. Pertama kali saya mendengar azan dikumandangkan dengan menggunakan loudspeaker itu adalah sekitar akhir pekan pertama di Ramadan ini, yaitu di pasar Queen Victoria Market, di mana itu pertama kali mereka mengadakan pasar Ramadan Night Market. Jadi sepanjang 147 tahun Queen Victoria Market ini berdiri, ini baru satu kali dalam sejarah mereka mengadakan pasar Ramadan, pasar malam Ramadan. Dan di situ juga untuk pertama kali saya sampaikan tadi, saya mendengar kumandang azan maghrib yang sebelumnya ada tausiah. Ada tausiah, kemudian ada kumandang azan maghrib yang dikumandangkan di Queen Victoria Market. Nah, ini adalah salah satu hal yang membedakan ya. Dan kalau di sini masih bisa sebenarnya mencari makanan khas Indonesia, pempek itu ada di sini gitu, kemudian makanan gado-gado, kemudian jajan pasar itu bisa kita temukan di Victoria, di pasar Ramadan tersebut. Namun ya memang tidak sebanyak kalau di tanah air. Namun bedanya lagi adalah, keuntungannya adalah pasar Ramadan di sini, pasar Ramadannya internasional, sehingga tidak hanya makanan-makanan ya kita rindukan, kami rindukan yang berada di Indonesia, namun juga makanan-makanan yang berasal dari negara lain. Misalnya dari Afrika Barat, ada jollof misalnya, dan kemudian makanan-makanan yang sudah tentu saja berstatus halal gitu. Misalnya ada makanan dari Korea, tteokbokki gitu misalnya, itu bisa ditemukan di sini. Jadi ada hal-hal yang menarik lain yang tentu saja sifatnya internasional. Dan tentu saja tidak hanya makanan saja, tidak melulu makanan, namun misalnya menulis kaligrafi gratis, ada pasmina, ada baju-baju muslim, dan kemudian ada parfum-parfum yang berasal dari Timur Tengah, itu bisa kita temukan
di pasar Ramadan yang berada di Australia ini. Baik, durasi lebih panjang seperti itu ya, 15 jam dan cuaca tadi panas namun sejuk. Nah, kalau untuk cuaca sendiri mungkin berpengaruh tidak bagi orang yang berpuasa di sana, Mas? Ya, kalau saya ngobrol dengan beberapa kawan memang ketika kita melihat 15 jam gitu, ini lama sekali ya, beda mungkin antara 2 sampai 3 jam kalau kita bicara atau kita komparasi dengan apa yang terjadi di tanah air. Namun sebenarnya ketika kemudian kita jalanin atau setidaknya saya jalani di sini dan kemudian dengan suasana cuaca yang cukup sejuk gitu. Misalnya meskipun ini panas belakang saya gitu, namun suhunya sekitar 26 derajat Celcius sehingga meskipun berada di tempat yang panas ini masih cukup hawanya masih cukup bisa bersahabat. Apalagi nanti ketika kemudian sudah menuju sunset, sudah kemudian kita berbuka puasa, itu nanti suhunya akan turun dari 20 derajat sampai tengah malam nanti sekitar 17 derajat. Dan memang beberapa waktu yang lalu sebelum puasa ini suhu bisa mencapai sekitar 42 derajat, 45 derajat. Bersyukur ketika ini sudah masuk bulan Ramadan ini suhunya tidak setinggi pada saat sebelum Ramadan sampai dengan 42-45 derajat Celcius itu, Reski. Mas Hendra, ini kan berpuasa di tengah lingkungan yang mayoritas ini adalah non-Muslim gitu. Apa tantangan terbesar dan bagaimana nih Anda untuk kemudian bisa beradaptasi? Ya, tantangan terbesar tentu saja ketika melihat orang lain mengkonsumsi makanan gitu, mungkin bagi beberapa orang itu jadi sesuatu hal yang menantang ya. Misalnya saya contohkan bahwa beberapa hari terakhir kami di Monash University ini sedang ada orientasi mahasiswa baru gitu, sehingga banyak freebies atau misalnya makanan-makanan yang gratis yang disediakan, termasuk ada es krim itu misalnya yang kemudian disediakan oleh kampus secara gratis dibagikan. Meski demikian ya itu memang menjadi suatu tantangan ketika kemudian suasananya sangat panas dan kemudian kita haus dan melihat orang yang melakukan itu tentu saja menjadi tantangan. Tapi tentu saja secara spiritual itu kan menjadi mempunyai nilai pahala sendiri ya bagi orang yang menjalankan. Dan tentu saja bagi orang yang sudah lama berpuasa melihat hal tersebut tentu saja tidak menjadi suatu masalah yang besar. Bahkan ketika kemudian kami mendapatkan makanan-makanan gratis, ada yang kemudian bisa disiapkan untuk nanti kemudian kita makan ketika berbuka puasa atau kemudian masukin ke kulkas ketika nanti sudah sahur, ini bisa dihangatkan kembali dan kemudian ini jadi makanan gratis yang bisa kita siapkan untuk berbuka dan juga sahur kita di rumah. Lantas dari pandangan Anda sendiri dan teman-teman Muslim yang ada di sana, bagaimana ini sikap daripada warga lokal non-Muslim di sana melihat dalam kondisi Ramadan saat ini, Mas? Lantas dari pandangan Anda sendiri dan teman-teman Muslim yang ada di sana, bagaimana ini sikap daripada warga lokal non-Muslim di sana melihat dalam kondisi Ramadan saat ini, Mas? Saya pikir Melbourne cukup terkenal dengan keberagaman secara khusus dan secara umum di Australia juga cukup dikenal dengan keberagaman cukup baik ya, di mana di sini memang sama seperti di Indonesia, kalau kita misalnya di Palembang kah, atau mungkin di Jakarta, di Jogja, di Bali dan sebagainya, kita melihat orang-orang dengan menggunakan bahasa yang berbeda, dengan menggunakan bahasa daerah yang berbeda, dan itu berasal dari etnik yang berbeda pula. Namun bedanya di Melbourne hanya mereka tidak berasal dari suku yang berbeda atau etnis yang berbeda, namun mereka dari negara yang berbeda, sehingga bahasanya bahasa internasional. Itu saja yang menurut saya membedakan. Dan sikap-sikap individualistis ini sebenarnya di satu sisi membuat mereka tidak ingin terlalu ikut campur dengan urusan kita. Namun di sisi lain justru ini membuat mereka tertarik dengan apa yang dilakukan oleh umat Islam selama berpuasa. Misalnya saya contohkan ketika kemarin di Queen Victoria Market kemudian ada pasar malam Ramadan. Nah itu mereka kemudian
orang yang tidak berpuasa juga berbondong-bondong datang untuk mengetahui gitu. Kira-kira ini apa saja yang makanan halal apa saja yang kemudian ada dan dikonsumsi oleh umat Islam. Orang yang berpuasa tidak kemudian meminta mereka untuk melarang, berhenti, jangan makan, kami belum buka puasa. Tidak seperti itu. Sehingga jadi semua biasa saja, yang berpuasa tetap berpuasa, yang makan juga tetap makan. Artinya sebenarnya ini menunjukkan keberagaman yang sangat baik yang berada di Melbourne ini. Itu artinya sikap saling menghormati di sana juga terbilang tinggi seperti itu ya Mas. Lantas ada tidak sih semacam komunitas Muslim di sana dan apa saja kegiatan yang dilakukan selama bulan Ramadan, Mas? Ya kalau kita bicara tentang komunitas memang cukup banyak di sini ya. Ada yang komunitas Muslim yang berbasis negara gitu misalnya komunitas Muslim Bangladesh misalnya. Dan kita komunitas Muslim yang berada di Victoria ini punya masjid sendiri yang memang itu dibangun oleh orang-orang diaspora Indonesia yang berada di Victoria, khususnya di Melbourne. Itu misalnya di Masjid Westall itu misalnya. Ini kemudian dikenal sebagai masjid yang didirikan oleh diaspora Indonesia dan mereka benar-benar melakukan kegiatan Ramadan dan cukup meriah di sana setiap hari pasca kegiatan sholat tarawih gitu misalnya. Dan mereka punya acara Great Iftar namanya. Great Iftar itu adalah mereka berbuka bersama itu dengan berbagai macam makanan makanan Nusantara gitu misalnya. Dan salah satu katanya informasi yang saya dapatkan ini adalah salah satu yang menjadi favorit karena yang akan menjadi Great Iftar atau menu Great Iftarnya adalah makanan Padang, nasi Padang gitu. Ini menjadi suatu hal yang sangat mahal ketika itu kita berada di Melbourne. Dan komunitas-komunitas ini tidak hanya komunitas yang berbasis negara, ada juga komunitas-komunitas pelajar yang kemudian mereka melakukan buka bersama secara mandiri di suatu tempat untuk mempererat dan menjaga kira-kira mengobati rasa kekangenan mereka terhadap tanah air gitu. Mungkin adakah hal yang mungkin Anda rindukan di tanah air yang bisa dirasakan begitu di sana, Mas? Yang saya rindukan tentu saja saya pribadi mempunyai kebiasaan buka bersama pertama dan atau sahur pertama bersama keluarga besar gitu misalnya. Ini yang kemudian untuk tahun ini atau ketika saya berada di sini ini saya harus relakan gitu. Tapi ya memang tidak apa-apa, itu memang bagian dari proses yang saat ini sedang saya jalani. Ya selain itu tentu saja makanan-makanan ya. Tidak bisa dipungkiri makanan-makanan khas Indonesia itu memang di sini memang ya ada yang memang menyediakan, namun dengan adanya elemen rasa yang berbeda. Kita rasanya tidak bisa 100% sama gitu. Namun meskipun itu mendekati itu untuk kami yang berada di sini itu sudah cukup mengobati kerinduan ya. Apalagi ini kemudian bukannya itu bersama dengan orang-orang Indonesia menggunakan bahasa Indonesia gitu. Dan apalagi kadang kemudian ada juga yang kemudian bertemu orang yang satu etnik, satu daerah dan kemudian menggunakan bahasa daerahnya. Ini tentu saja menjadi sebuah obat rindu untuk kami yang di sini dengan suasana Ramadan yang berada di tanah air. Momen kebersamaan bersama dengan keluarga tentunya selalu hal utama yang dirindukan ya Mas ya, selain juga tadi makanan khas di tanah air. Nah, momen sahur ini adalah yang paling berkesan di bulan Ramadan. Bagaimana kalau di sana Mas? Contohnya kan kalau di sini kan ada kayak sahur on the road seperti itu. Nah, kalau di sana seperti apa? Ya, kalau di sini memang dengan saat ini belum menemukan sahur on the road ya. Ya sahur sementara ini memang dilakukan di kediaman atau rumah masing-masing ya. Bahkan memang ketika summer ini cukup panjang, kegiatan tarawih itu menjadi suatu hal yang cukup menantang juga. Pasalnya kalau kita bicara tarawih di sini itu mulainya isanya pukul 10 malam gitu. Artinya kalau kita komparasi dengan kondisi di Indonesia, sebenarnya di sini tuh tidak ada petang gitu kalau bahasa saya ya. Artinya karena sudah jam 8 malam, sudah buka puasa maghrib, tiba-tiba sudah gelap saja. Dan kemudian kita harus segera istirahat, karena setidaknya setelah sholat isya jam 10 lebih, itu kemudian ada tarawih dan kemudian tarawih itu bisa dilakukan selesai pada pukul setengah 12 malam. Dan kemudian nanti kita harus bangun lagi sekitar pukul 4, setengah 5, ya, kira-kira seperti itu untuk melakukan sahur. Sehingga
memang kegiatan sahur bersama gitu misalnya, atau sahur on the road misalnya, sampai dengan saat ini masih saya belum belum menemukan ya. Setidaknya mungkin bersama adalah sahur bersama dengan rekan kita ya, di mana tempat kita tinggal. Siapa tahu ada Muslim yang di situ yang sedang berpuasa dan sahur, kira-kira seperti itu. Misalnya saya mencontohkan, saya tinggal bersama keluarga yang berasal dari Aceh gitu misalnya, dan ini satu keluarga dengan 5 orang. Nah ini menjadi sahur bersama saya karena ini menjadi keluarga saya di sini ketika bulan Ramadan dan nanti sampai dengan Idul Fitri, Reski. Terkait dengan pelaksanaan ibadah yang ada di sana, Mas, apakah banyak masjid yang bisa disinggahi untuk beribadah saat bulan Ramadan ini, Mas? Ya, kalau kita mengacu pada apa yang menjadi informasi yang sudah dilakukan oleh Islamic Council of Victoria saja misalnya, tempat saat ini kami berada, itu sebenarnya di situ ada lebih dari 30-an masjid yang berada di beberapa wilayah ya. Ini memang konteksnya memang cukup besar, sehingga kalau dibandingkan dengan di Indonesia tentu saja tidak sebanding, namun memang di beberapa wilayah memang ada. Misalnya di lokasi tempat saat ini saya berbicara dengan Anda, misalnya di kawasan Clayton, ini ada beberapa masjid dan di lokasi ini, kemudian ada satu masjid memang tidak begitu besar, kemudian ada juga tadi yang saya sampaikan, masjid yang dibangun oleh diaspora Indonesia di Westall, kemudian ada juga sebenarnya di daerah Center Business District atau CBD, itu juga ada beberapa masjid yang bisa didatangi. Setidaknya ada, yang saya tahu ada 3 ya, tapi saya yakin mungkin bisa lebih daripada itu yang bisa disinggahi umat Islam untuk bisa beribadah selama Ramadan ini. Lantas bagaimana nih pelaksanaan sholat tarawih di sana? Kalau di sini tuh kan kayak rame gitu, meriah. Nah, kalau di sana seperti apa nih, Mas? Lantas bagaimana nih pelaksanaan sholat tarawih di sana? Kalau di sini tuh kan kayak rame gitu, meriah. Nah, kalau di sana seperti apa nih, Mas? Kalau dari pantauan saya yang berada di setidaknya masjid yang dekat dengan tempat tinggal saya di kawasan Westall tadi, memang cukup ramai dikunjungi, dan perlu diingat bahwa yang datang tidak hanya orang Indonesia, meskipun masjid ini dibangun di diaspora Indonesia, namun mereka yang umat Islam ya, siap dari negara manapun yang tinggal dekat dengan lokasi masjid tersebut itu datang untuk melakukan sholat tarawih bersama-sama. Nah ini tentu saja menjadi suasana yang berbeda. Tentu saja ini yang mungkin yang agak membedakan dengan apa yang terjadi di tanah air ya. Umat Islam di sini melakukan dengan kondisi yang internasional, artinya ini saling menolong antar negara. Jadi siapapun yang dekat dengan lokasi itu, itulah menjadi tempat bagi umat Islam dari etnis apapun, dari negara manapun, untuk melakukan tarawih secara bersama-sama. Mungkin ada tradisi yang menarik seperti itu, Mas, saat bulan Ramadan yang dilakukan komunitas Muslim di sana? Komunitas misalnya, kalau misalnya di sini, salah satu tradisi yang tetap ada itu misalnya adalah tradisi munggahan. Nah ini tradisi munggahan itu masih ada dilakukan di komunitas-komunitas tertentu gitu ya. Nah ini tentu saja menjadi satu hal yang kemudian tidak, ketika kemudian mereka atau diaspora Indonesia berada di sini kemudian hilang, itu tidak. Justru kemudian ini dilestarikan oleh mereka yang berada di Melbourne ini, sehingga tradisi-tradisi seperti ini masih ada di komunitas-komunitas tertentu tentu saja. Kalau halnya itu terkait dengan komunitas lain, saya tidak tahu persis, tapi saya yakin di setiap negara mereka punya negara yang kemudian punya komunitas Muslim, mereka tentu saja punya tradisi yang berbeda-beda ketika ada di sini. Tapi yang pasti kalau di Indonesia, orang-orang Indonesia, diaspora Indonesia, mereka masih melakukan kegiatan berbasis kultural lah, yang akan kembali di Melbourne ini. Tentu menarik ya, masih mempertahankan tradisi di sana meskipun berpuasa di tengah mayoritas non-Muslim seperti itu. Nah, informasinya Mas, di sana ada Melbourne's biggest Ramadan night market. Seperti apa suasana yang ada di sana, Mas? Ya betul, jadi mulai hari Kamis di pekan kedua Ramadan ini ada Dandenong
Ramadan Night Market sebenarnya ini juga sama halnya seperti yang saya ceritakan sebelumnya di Queen Victoria Market. Namun bila kita melihat apa yang ada di Dandenong ini, memang rasa-rasanya jumlah stall yang ada, jumlah gerai yang ada ini jauh lebih banyak pada yang di Queen Victoria Market. Dan sekali lagi ini menyajikan makanan internasional, sehingga makanan Indonesia apakah ada? Ada gitu ya. Tapi makanan internasional ada juga. Dan selain makanan juga ada bazar lainnya ya yang ada di Dandenong Night Market ini, yang tentu saja akan menjadi pelepas rindu bagi orang-orang yang tinggal di lokasi yang berdekatan dengan lokasi itu. Kalau dari lokasi saat ini ada lokasi sekitar 1 jam perjalanan dengan menggunakan kereta. Nah, selain di lokasi itu, di lokasi yang lebih dekat lagi itu ada juga Springvale Bazaar. Nah, ini juga Bazar Ramadan sama juga. Nah, kalau di Dandenong itu dilakukan setiap hari Kamis sampai hari Minggu, sampai akhir pekan. Nah, kalau di Springvale, Bazar Ramadan ini dilakukan pada hari Jumat sampai dengan hari Minggu. Nah, ini kalau dilakukan selama nanti sampai akhir bulan Ramadan, namun hanya tentu saja di sekitar akhir pekan saja. Jadi ketika hari weekdays, awal-awal weekdays, Senin, Selasa, Rabu ini mungkin belum kita bisa temuin, namun di akhir pekan nih rasanya menjadi oase nih bagi orang-orang yang merindukan suasana Ramadan bareng-bareng takjil. Nah, ini tentu saja satu hal yang menarik, dan tentu saja yang membuat umat Islam cukup tenang adalah tentu saja makanan yang disajikan di sini adalah makanan yang sudah tersertifikasi halal. Kalau untuk menu sendiri ini paling banyak diburu apa nih, Mas? Kalau menu tentu saja kalau kita bicara Indonesia ini menu cari itu pempek itu rasanya jadi cita rasa khas yang tidak boleh dilewatkan. Dan kemudian ada juga cita rasa yang menggunakan saus-saus sambal ya, misalnya gado-gado. Dan kemudian takjil. Nah, ini takjil seperti jajanan pasar itu juga bisa ditemukan di sini. Khususnya takjil adalah gorengan sebenarnya. Ini banyak rekan-rekan saya yang kalau misalnya pergi ke pasar Ramadan cari apa? Kayaknya gorengan harus jadi satu hal yang wajib untuk dinikmati. Selain itu ada juga jenis-jenis es. Misalnya kemarin saya sempat melihat es belewak, kemudian ada es cendol, ada es jeruk. Nah, ini menjadi suatu hal yang menarik. Nah, meski demikian ada juga beberapa orang yang ingin merasakan cita rasa internasional gitu, yang halal. Nah, ini tentu bisa dicari juga di Ramadan Night Market ini, termasuk beberapa makanan vegetarian ya. Ini juga menjadi makanan diburu. War takjil lah. Beruntungnya di sana juga tidak begitu sulit untuk mencari makanan khas seperti itu ya, Mas ya. Terakhir nih, hal yang paling berkesan selama Anda berpuasa di negeri kanguru, apa Mas? Saya pikir hal yang paling berkesan adalah bahwa kita melaksanakan ibadah puasa ini itu bisa dilakukan dengan lancar, kemudian tidak ada gangguan, dan dilakukan dalam suasana yang damai, di dalam keberagaman. Saya pikir ini menjadi suatu hal yang mewah untuk kita lakukan. Ketika orang lain makan, gitu, kita juga tidak merasa bahwa itu kemudian mengganggu. Ketika orang lain kemudian mengetahui kita berpuasa, mereka juga memberikan simpati, kemudian menanyakan misalnya, oh seperti apa, ini satu hal yang mungkin ketika di tanah air ini jarang misalnya saya temui gitu ya, sehingga komunikasi keberagaman ini menjadi suatu hal yang cukup menarik. Dan tentu saja makanan yang ini tidak akan ada nih di Australia, karena ini hanya ada di Indonesia dan susah banget nih carinya gitu. Ternyata karena kita bertetangga, kita ya, Australia negara jirannya Indonesia, bertetangga gitu, jadi ternyata masih ada juga, dan cukup banyak orang Indonesia yang menyediakan itu, sehingga rasa kangen kita terhadap suasana Ramadan di tanah air itu cukup terobati ya, meskipun tidak 100%, tapi suasana sesama orang yang berpuasa, termasuk khusus ya dari Indonesia, ini menjadi suatu hal yang sangat spesial ketika melakukan puasa di
Australia. Baik, berpuasa di tengah keberagaman menjadi hal yang istimewa seperti itu ya Mas Hendra. Terima kasih sebelumnya sudah bergabung bersama kami. Selamat menunaikan ibadah puasa dan sehat selalu Mas Hendra. Terima kasih. Saudara, perbincangan tadi menjadi akhir dari dialog kita pada hari ini. Akhirnya saya Reski Oktora pamit. Selamat beraktivitas dan tetaplah menyaksikan Kompas TV Independen Terpercaya. Sampai jumpa.